Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Islam, Padang Mahsyar merupakan alam setelah hari kebangkitan dimulai, yang mana seluruh manusia pertama hingga yang terakhir digiring dan dikumpulkan di daratan yang sangat-sangat luas. Padang Mahsyar ini merupakan tempat di alam akhirat yang kelihatannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Di hari yang paling menegangkan itu, setiap manusia memiliki urusan yang menyibukkan dirinya sendiri. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Quran Surat Abasa ayat ke-37. Dari ayat tersebut, sangat jelas dijelaskan bahwa setiap manusia akan memiliki urusan yang membuatnya lupa akan keluarga ataupun segala hal yang pernah dia ingat di dunia. Lantas, seperti apa perbedaan kondisi orang beriman dengan orang yang kafir di Padang Mahsyar? Sebelum dilanjut, mari kita klik subscribe, like, dan juga lonceng notifikasi channel ini, agar channel ini dapat menginspirasi umat dalam menyebarkan syiar-syiar Islam. 1. Perbedaan waktu. Lamanya waktu yang sangat jauh antara orang beriman dan orang kafir sangat jelas kelihatannya. Bagi orang kafir yang selama di dunia selalu berbuat zalim, maka waktu orang tersebut di Padang Mahsyar bukan hanya setahun, puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, akan tetapi puluhan ribu tahun lamanya. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya, azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Surat Al-Ma'rij ayat 1-4. Dengan waktu yang sangat lama tersebut, manusia dibanjiri dengan air keringatnya sendiri. Karena saking panasnya Padang Mahsyar itu, yang mana matahari hanya berjarak 1 mil saja dari bumi. Akan tetapi keadaan ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman yang senantiasa selalu melakukan amal soleh ketika di dunia. Karena lamanya Padang Mahsyar itu bagi orang beriman seperti lamanya zuhur ke asar. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat bagi orang-orang beriman hanya selama waktu antara zuhur dan asar. Hadis riwayat Al-Hakim. Tentu perbedaan waktu antara orang kafir dan orang yang beriman itu sangatlah berbeda jauh. 2. Perlakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan perlakuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang kafir dengan orang yang beriman sangatlah jauh perbedaannya. Bagi orang kafir, ketika ia digiring ke Padang Mahsyar untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan diperlakukan dengan kasar, yaitu dengan menyeret-nyeret wajahnya, kemudian dibiarkannya terbakar oleh panasnya matahari selama puluhan ribu tahun lamanya. Akan tetapi keadaan tersebut berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang mana orang-orang beriman tersebut akan dibangkitkan dan digiring untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Dan kemudian ada yang berjalan dan juga ada pula yang menaiki kendaraan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan naungan kepada orang-orang yang beriman, karena di hari itu tiada naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan 7 naungan tersebut. Yang pertama, imam atau pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, seseorang yang di dalam hatinya selalu terpaku pada masjid. Keempat, 2 orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik rupawan, namun ia menolaknya dengan alasan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, seseorang yang senantiasa bersedekah kemudian merahasiakannya. Ketujuh, orang yang berzikir kepada Allah dalam sunyi dan berlinang air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam naungan tersebut,
tentu orang yang beriman merasakan nikmat yang sangat menyenangkan, sehingga tidak ada rasa takut dan cemas di dalam dirinya. 3. Syafaat di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti, setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya selama ia hidup di dunia. Di hari yang sangat menegangkan itu, tidak ada manusia yang dapat bersembunyi ataupun lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja satu-satunya harapan ialah mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, tentu akan mendapatkan syafaat di padang mahsyar nanti. Syafaat yang paling besar ialah syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaatnya kepada orang-orang nanti. Karena ketika di padang mahsyar sangat memberatkan manusia, tiap orang lantas mendatangi nabi-nabi mereka. Namun, tiap nabi itu menolak hingga sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu pernah mendengar tentang kedudukan Nabi Muhammad? Sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad yang terpuji akan mengeluarkan siapa saja yang akan dikeluarkan dari neraka lantaran syafaat beliau. Hadis riwayat Sya'bul Imam Baihaqi. Selain syafaat yang dimiliki Nabi Muhammad, Al-Quran juga memiliki syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Beruntunglah orang yang memuliakan Al-Quran, sebab Al-Quran datang memberi syafaat pada hari kiamat. Al-Quran akan menolong para pembacanya, para penghafal, dan orang-orang yang mengamalkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Bagi orang-orang yang kafir, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak akan ada syafaat yang akan membantunya nanti, karena sesembahan mereka ketika di dunia tidak akan berguna sama sekali di padang mahsyar kelak. Sahabat inspirasi Islam, hendaklah kita sebagai umat muslim senantiasa selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti. Berbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah terjerumus ke dalam hasutan setan, karena setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Dengan memperbanyak zikir serta membaca Al-Quran tentu dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang zalim. Dan janganlah kita sekali-kali untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab.